Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin mengenalkan diri. Nama Muhammad Kuswandi Surahman. Nomor induk mahasiswa 220013. Program studi Manajemen E-commerce, kelas Manajemen RC1 semester 4. Dosen pengampu Ade Faisal Maptui, SEMM. Baik, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah e-commerce. Yang pertama, penjelasan mengenai pemahaman dan pengenalan e-commerce. Divisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli internet. E-commerce memungkinkan konsumen untuk dapat membeli barang atau jasa secara langsung dari penjual melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone atau tablet. Karakteristik e-commerce: 1. Transaksi terjadi secara elektronik, terutama melalui internet. Selanjutnya, memungkinkan interaksi antara pembeli dan penjual tanpa batasan geografis. Selanjutnya, memungkinkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Memungkinkan personalisasi produk dan memungkinkan pengiriman barang secara tepat. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to consumer atau B2C, penjualan dari bisnis ke konsumen akhir. Business to business, B2B, penjualan dari bisnis ke bisnis lain. Consumer to consumer, C2C, penjualan dari konsumen ke konsumen lain. Mobile e-commerce atau m-commerce, e-commerce melalui perangkat. Manfaat e-commerce: yang pertama, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat waktu transaksi, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tantangan e-commerce: keamanan dan privasi data, kepercayaan konsumen, infrastruktur, teknologi yang memadai, regulasi dan kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat. Maksud pemahaman yang baik mengenai e-commerce sangat penting bagi pelaku bisnis untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam menjalankan bisnis di era digital saat ini. 2. Menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan e-bisnis dan commerce di Indonesia. 1. Awal perkembangan e-bisnis dan commerce di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia dimulai pada awal 1990-an. Pada awal 2000-an, beberapa perusahaan di Indonesia mulai memanfaatkan internet untuk kegiatan bisnis seperti pemasaran dan penjualan online. Pada masa ini, e-commerce di Indonesia masih terbatas dan belum berkembang pesat. 2. Pertumbuhan e-bisnis dan commerce di Indonesia. Pada pertengahan 2000-an, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mulai memanfaatkan internet untuk kegiatan bisnisnya. Munculnya beberapa perusahaan e-commerce pionir di Indonesia seperti Kaskus 2000, Berniaga.com 2005, dan Tokopedia 2009. Perkembangan teknologi smartphone dan internet yang semakin pesat mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. 3. Perkembangan terkini bisnis dan commerce di Indonesia. Pada tahun 2010-an, e-commerce di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform e-commerce besar seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, dan Blibli. Pertumbuhan e-commerce didukung oleh peningkatan jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat percepatan adopsi e-commerce di Indonesia dengan meningkatkan jumlah penjualan dan pembeli online. Dampak e-bisnis dan commerce di Indonesia. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru di sektor e-commerce dan logistik. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa. 4. Mendorong transformasi digital di berbagai sektor Indonesia.
Perkembangan e-bisnis dan commerce di Indonesia terus melanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Baik, selanjutnya kita mengenai hubungan antara e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, definisi e-bisnis dan commerce. E-bisnis atau elektronik bisnis adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan aktivitas bisnis. E-commerce atau electronic commerce adalah bagian dari e-bisnis yang fokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik, terutama melalui internet. Dua, hubungan e-bisnis dan commerce. E-commerce merupakan bagian interaksi integral dan dari bisnis. E-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-commerce, mencakup seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. E-commerce adalah salah satu komponen penting dalam e-bisnis yang berfokus pada transaksi jual beli secara online. Contoh, aktivitas e-bisnis dan commerce. E-bisnis menggunakan sistem informasi manajemen, kolaborasi online, pemasaran digital, dan lain-lain. Manfaat integrasi e-bisnis dan commerce. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dan target konsumen. Yang ketiga, memudahkan proses transaksi dan pembayaran. Keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, mengumpulkan data dan informasi pelanggan untuk analisis dan perkembangan keputusan. Tantangan integrasi bisnis dan e-commerce. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Kedua, infrastruktur teknologi yang memadai. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, adaptasi proses bisnis terhadap teknologi. Dan terakhir, persaingan yang ketat di pasar digital. Dalam praktek e-bisnis dan commerce saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis di era digital. Sistem informasi manajemen atau SIM. E-commerce adalah sistem yang terintegrasi untuk mengelola seluruh aktivitas e-commerce dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai SIM commerce. Definisi SIM commerce. SIM commerce adalah sistem informasi yang digunakan untuk pendukung dan mulai dari pemasaran, penjualan, pembelian, logistik, pembayaran, hingga manajemen pelanggan. Kedua, komponen utama SIM commerce. Yang pertama, sistem manajemen konten, mengelola konten website, katalog, produk, dan informasi lainnya. Dua, sistem manajemen pesanan, mengelola proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Tiga, sistem manajemen pelanggan, mengelola data dan interaksi dengan pelanggan. Empat, sistem manajemen inventory, mengelola stok, pembelian, dan distribusi produk. Keempat, sistem manajemen logistik, mengelola proses pengiriman dan logistik. Terakhir, sistem manajemen keuangan, mengelola transaksi keuangan dengan pembayaran. Manfaat SIM commerce. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis commerce. Yang kedua, memudahkan pengelolaan seluruh aktivitas e-commerce secara integrasi. Tiga, menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih baik. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis commerce. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun bisnis e-commerce. Yang pertama, promotion strategi. Yang kedua, memilih platform e-commerce. Yang ketiga, membangun website e-commerce. Yang keempat, mengelola produk dan inventory. Yang kelima, mengatur sistem pembayaran. 6, mengatur logistik dan pengiriman. 7, melakukan pemasaran dan promosi. 8, memberikan layanan pelanggan yang baik. 9, menganalisis dan mengoptimasi kinerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat membangun dan mengembangkan bisnis e-commerce yang sukses. Teori perilaku terencana atau teori of planned behavior dapat diterapkan dalam konteks e-commerce untuk memahami dan memprediksi perilaku konsumen dalam berbelanja online. Berikut penjelasan mengenai penerapan teori ini dalam e-commerce. Yang pertama, sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior. Yang kedua, norma subjektif atau subjective norm. Yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks e-commerce, teori ini dapat diterapkan sebagai berikut. 1, sikap terhadap belanja online. Maksudnya
tentang manfaat, kemudahan, dan kepuasan belanja online, merancang pengalaman belanja online yang positif untuk meningkatkan sikap konsumen. Yang kedua, norma subjektif, mengidentifikasikan pengaruh sosial yang relevan bagi konsumen seperti keluarga, teman, atau kelompok preferensi. Manfaat strategi pemasaran yang melibatkan rekomendasi dan ulasan positif dari konsumen. 3. Kontrol perilaku yang dirasakan, memastikan kemudahan menggunakan platform e-commerce dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, menyediakan dukungan dan panduan yang memadai untuk membantu konsumen dalam berbelanja online. Dengan memahami dan menerapkan teori perilaku terencana, perusahaan e-commerce dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik mempertahankan dan meningkatkan niat serta perilaku pembelian online konsumen. Terima kasih. Ini penjelasan beberapa soal. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.